Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya akhir Maret ini, tahun 2022. Saya diajak pameran oleh sahabat saya, Sukrial Sadin, pelukis, untuk pameran di Galeri TK namanya, di daerah Alam Sutra. Galeri itu galeri yang merupakan showroom juga untuk mendisplay interior dengan berbahan kayu, seperti parket, seperti lantai kayu, dinding kayu, dan lain-lainnya. Saya langsung menyetujui. Saya kan orangnya paling sulit. Diajak pameran juga sulit, enggak diajak juga enggak apa-apa. Tapi begitu diajak Sukrial, karena saya kenal sejak dia kecil, saya bersedia dan dia hanya minta 3 lukisan untuk dipamerkan. Nah, ketika persiapan 3 lukisan itu, ini bersama 10 pelukis terkenal dari generasi ya yang kalau saya kan umur 70 lebih, hampir 71, jadi ini generasi umur 60 lebih, kemudian 50 dan 40. Jadi udah komplit 10 pelukis dari berbagai aliran. Saya memilih 3 lukisan dipamerkan adalah kisah atau babat leluhur Prabowo Subianto. Jadi ada gambarnya Bapak Sumitro Djahadikusumo, kemudian Bapak Margono dan Pak Prabowo. Kenapa? Saya harus melawan tentang stigma-stigma buruk terhadap tokoh-tokoh kita. Jadi tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasional kita tuh selalu diajar habis-habisan di medsos dan yang lain-lainnya. Nyaris tidak ada tokoh yang bagus. Itu sejak zamannya Bung Karno. Jadi bangsa ini saya ajarin untuk memberikan penghargaan pada seorang tokoh. Siapapun itu, berbeda pandangan politik dan yang lain-lain tidak paten. Kemudian yang satu saya pamerkan lukisan tentang Ahok, catatan kebudayaan tahun 2017. Itu pas dia masuk penjara. Saya membuat lukisan Satrio Kinunjoro. Dan saya tidak pernah, karena lukisan itu tidak pernah pamerkan, saya harus mamerkanlah sekali-kali. Kebetulan forum ini ada dan boleh, panitia bersedia. Kemudian yang satu lagi, koleksi saya tahun 2009, Karisma Macan Tutul. Ukuran 1,5 meter semua itu. Kemudian saya posting biasa di Facebook, kemudian di Instagram. Saya posting secara berturut-turut. Kemudian ada respon dari barangkali orang muda, orang sangat muda. Dia tanya saya, namanya Hendry CM gitu. Di Instagram kodenya. Dia tanya, Pak Hardi, apa boleh saya main ke rumah? Saya kan orangnya paling takut ngerepotin, dan kalau main ke rumah saya pasti acak-acakan. Jadi saya harus minta waktu 1-2 hari untuk beresin ruang tamu dan yang lain-lainnya, merapikan lukisan dan yang lain-lainnya. Lah itu kebetulan ada undangan pameran itu, dan hari ini tanggal 25 itu sudah selesai didisplay oleh Mas Sukrial. Jadi saya bilang gini aja, datang aja ke Galeri TK di Alam Sutra, rumahnya beliau, Mas Hendry itu di BSD, jadi deket katanya. Untuk nongol melihat lukisan itu. Dia bilang, saya naksir lukisan ini Pak Ahok dan Macan Tutul. Boleh naksir, tapi Anda harus lihat dulu, secara fisik harus lihat. Karena nanti saya khawatir nanti kecewa. Anda lihat aja. Oke, dan tadi sore Mas Hendry ini datang ke galeri di Alam Sutra, ditemuin oleh Mas Sukrial dan disambut dengan baik, dan beliau keliling-keliling melihat lukisan, dan alhamdulillah itu digerakin oleh Tuhan. Barangkali Tuhan, bukan barangkali, memang Tuhan tahu bahwa saya sebagai pelukis bukan terlalu sukses banget untuk komersialisasi, digoreng-goreng dan lain-lain. Saya tidak. Saya orangnya tegak dan tegar. Itu ya tentu saja sebagai pelukis yang tidak di-backup pemerintah apapun, walaupun saya banyak berjuang terhadap Republik ini, tapi tidak paten. Ditolong Mas Hendry datang ke
ke ruang pameran, diterima oleh Mas Sukri Alsadin, ngobrol-ngobrol. Beliau menyatakan akan mengoleksi 2 lukisan saya, yaitu Macan Tutul dan Ahok Catatan Kebudayaan. Jadi alhamdulillah, dan saya senang sekali. Jadi pertemuannya sebenarnya di Instagram. Jadi banyak saya bermarketing lewat Instagram, lewat Facebook. Biasanya saya dalam lukisan baru saya posting di Facebook, kemudian ada saudara atau calon pembeli kemudian bilang bahwa dia tertarik, terus kemudian terjadi deal. Dan saya already melakukan itu, penjualan lukisan tidak lewat galeri, tidak lewat pusat kesenian, tidak lewat pameran-pameran, hanya melulu, apalagi semenjak COVID-19 ini, jadi hanya melulu dari medsos, dan ternyata bisa. Jadi teman-teman yang belum tahu, belum paham tentang Instagram, posting sebanyak-banyak lukisanmu ke situ dengan kata-kata yang bagus, dan niscaya akan malaikat-malaikat Tuhan pembawa rezeki akan mengatur itu semua untuk para pelukis mendapatkan rezeki. Jadi saya pikir itu. Terima kasih kepada Mas Hendri, dan besok opening pameran semoga banyak yang sold out untuk pelukis-pelukis sahabat-sahabat saya yang 10 orang itu, sehingga pameran ini memiliki makna secara kehidupan, yaitu komersial, dan memiliki makna secara spiritual. Itu aja.